Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Baik, bagaimana kabarnya seluruh siswa-siswi KB, TK, SD, dan SMP Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Nur Hikmah Bekasi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dengan limpahan rahmatnya Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan berupa iman dan Islam yang selalu melekat dalam diri kita insyaAllah. Dan kenikmatan berupa kesehatan di mana Allah memberikan kita tenaga untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan kenikmatan berupa kesempatan untuk kita mencari bekal, baik itu bekal dunia maupun bekal akhirat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul terakhir utusan Allah yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam pengikutnya. Seluruh siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan derajat orang yang berilmu. Kita bisa mengambil teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam suatu ketika Nabi Sulaiman ditanya oleh ayahandanya siapa? Yakni Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman ditanya oleh Nabi Dawud, memilih manakah kamu antara harta, tahta, atau ilmu? Akankah Nabi Sulaiman memilih harta? Ataukah Nabi Sulaiman memilih tahta? Di mana ayahandanya Nabi Daud itu adalah seorang raja pada saat itu. Apakah Nabi Sulaiman memilih kedua ini? Tidak. Nabi Sulaiman alaihi salam memilih ilmu. Kenapa dengan ilmu? Karena sudah Allah sebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena dengan ilmu kita bisa mengelola harta yang telah kita miliki. Karena dengan ilmu pula kita bisa memimpin kerajaan, tahta yang diberikan kepada kita jika kita melaksanakan dengan ilmu. Insya Allah kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, karena Allah berikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman yakin, karena dengan ilmu bisa mendapatkan segala yang dia mau. Jika kita melihat ketika orang tidak memiliki ilmu tapi memiliki harta yang sangat banyak,
niscaya harta ini akan habis begitu cepat. Karena tidak bisa dia mengeluarkan hartanya secara teratur dan baik. Kemudian jika orang yang tidak memiliki ilmu diberikan tahta atau jabatan, yang tentunya pasti dia tidak akan bisa bersifat dan bersikap amanah. Oleh karenanya, siswa-siswi yang dirahmati Allah, dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat kita. Dan dengan ilmu Allah berikan apa-apa yang telah kita inginkan dan kita butuhkan. Seperti pepatah mengatakan suatu nasihat, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dengan ilmu engkau akan bisa mendapatkan dunia, dan dengan ilmu engkau bisa mendapatkan akhirat. Dan jika engkau memiliki kedua-duanya, hendaklah engkau juga memiliki ilmu. Seluruh siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh-contoh lain banyak dari tokoh-tokoh Islam yang harus kita teladani. Tidak perlu kita mencari contoh yang mungkin itu terlalu dewasa. Anggaplah kita punya contoh Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit itu? Zaid bin Sabit adalah sekretaris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad merasa risau karena ada orang Yahudi yang menghafal beberapa surat-surat Al-Quran, maka Nabi Muhammad mengutus Zaid bin Sabit ini untuk belajar bahasa mereka. Berapa lama Zaid bin Sabit membutuhkan waktu untuk belajar bahasa mereka? Hanya dalam hitungan hari. Zaid bin Sabit mampu untuk menguasai bahasa mereka. Sehingga Zaid bin Sabit bisa membantu Rasulullah untuk menerjemahkan surat-surat yang mereka kirim kepada Rasulullah, dan Rasulullah membalas surat mereka. Ini adalah pemuda yang sepantaran dengan seusia kalian semua. Maka dari itu kalian harus memupuk motivasi sehingga ketika kalian memiliki ilmu, insya Allah Allah yang akan mengangkat derajat kalian semua. Kita ada contoh lagi Ibnu Abbas, seorang pemuda yang seumuran dengan kalian semua. Pada saat itu Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas ke dalam halakoh di mana yang berisikan tentang seorang pejuang-pejuang pada zaman perang Badar. Ada keempat Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada sahabat-sahabat lain di mana sahabat ini yang tumbuh dewasa. Tapi Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun bingung ketika diajak dalam halakoh itu. Halakoh itu adalah membahas tafsir Quran surah An-Nasr. Di mana Quran surat An-Nasr, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Seluruh kalangan mereka menafsirkan bahwa surat ini turun adalah suatu kabar gembira di mana Allah telah mendatangkan sebuah pertolongan, di mana Allah memberikan kemenangan di situ dari peperangan. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Ini yang mereka simpulkan bahwa ini adalah kejayaan Islam. Karena Allah telah memenangkan kita, Allah telah memberikan syafaat hidayah kepada seluruh orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Lantas apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Abbas, bagaimana denganmu?" Abbas ini adalah seorang anak remaja yang diajak di lingkungan orang dewasa dan memberikan pendapatnya. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Bahwa sesungguhnya surat ini datang adalah kabar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi ajalnya.
Sontak seluruh halaqah itu terkejut. Karena apa? Karena hanya dia yang memiliki berbeda pendapat. Tapi Umar bin Khattab mengetahui, oleh karenanya aku mengajak anak ini, di mana anak ini tidak hanya memiliki usia yang masih di bawah umur, tapi dengan di bawah umurnya usia yang dia miliki, pengetahuan dia, bagaimana dia menafsirkan suatu ayat, dia punya kapabilitas di situ. Maka dari itu siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita remaja, janganlah merasa kita masih memiliki ilmu yang kurang. Terus hauslah akan ilmu. Capailah ilmu-ilmu yang ingin engkau capai. Carilah guru sebanyak yang kalian bisa. Dapatkan ilmu dari semua guru-guru yang kalian jumpai. Insya Allah itu adalah jalan dari Allah untuk mengangkat derajat para siswa-siswi sekalian. Begitu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga dengan sedikitnya nasihat ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan wabil khusus untuk seluruh siswa-siswi KB, TK, SD dan SMP. Semoga Allah menjadikan kalian semua sebagai tolabul ilmi yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan kesuksesan, kecerahan masa depan kalian untuk agama, bangsa, dan kepada orang tua kalian. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.